malam teman-teman. Hari malam ini dapat isyarat buat video bahwa saya belajar mengenal Tuhan, mengenal Gusti Allah itu dari alam, dari kehidupan sehari-hari. Api, air, tanah, dan udara itu adalah elemen alam yang ada di tubuh kita. Air, air mata, air mani, air yang buat kita minum, buat mandi, itu adalah elemen yang penting di dalam tubuh kita. Dan itu suci. Air mani suci, anugerah dari Tuhan, ada kekuasaan Tuhan. Dan itu adalah saripatinya dari alam. Api, api atau hawa nafsu di dalam diri saya, itu yang saya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu di masa lalu. Ketika saya melakukan dosa-dosa yang baik dari yang kecil sampai yang besar, itu bagaimana saya nggak bisa mengendalikan api atau hawa nafsu di dalam diri kita. Ibaratnya api, hawa nafsu itu adalah setan, jin, dan sebagainya yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Mulai dari kita menyakiti orang lain, ataupun yang nggak sengaja, ataupun disengaja, ataupun kita merasa iri, sombong, dengki, ngomongin orang, menghasut orang lain. Itulah dari sisi api atau hawa nafsu kita yang nggak baik, yang belum bisa kita kendalikan. Tanah mengajari apa? Bahwa tanah yang kita pijak, yang makanannya, yang hasilnya itu kita makan setiap hari, yang menjadikan saya dari orok sampai sekarang gede ini, itu adalah hasil dari tanah, dari bumi ini. Dan manusia harus bersyukur dengan apa yang sudah dimakan. Ibaratnya apa yang dihasilkan tanah itu. Sudah ada 3 elemen, tinggal udara. Udara atau nafas ini, atau kehidupan ini, ketika saya mati, maka matilah jasad ini, tubuh ini. Makanya ketika udara ini yang kita hirup ini memberi kita kehidupan ini, maka kita itu mengenal kehidupan, mengenal Tuhan. Dan dari ibu saya itu, saya belajar juga bahwa setiap perempuan itu akan mewarisi hatinya untuk ke anak-anaknya. Jadi perempuan kalau hamil sering berdoa, sering meneteskan air mata, itu akan diijabah Tuhan. Kenapa? Karena melalui hati. Sama seperti saya, Tuhan itu ngasih manusia itu hati. Hati yang dibersihkan itu lewat air mata, lewat kesedihan, lewat keperihan. Itu cara Tuhan membersihkan hati kita. Melalui kita itu ibaratnya dizolimi orang, dihina orang, direndahkan orang. Itu cara Tuhan membersihkan hati kita. Agar apa? Agar kita selalu ingat pada Tuhan. Agar kita mau mengubah hidup kita ini. Dan kalau kita sudah mengenal apa dari unsur alam itu, maka otomatis kita itu akan mengenal diri kita sendiri. Ternyata kita ini ada yang menciptakan. Dan kita ini kalau udah diciptakan, kita akan mengerti. Ternyata kita ini adalah orang yang suci, orang yang sempurna. Kita di dunia ini punya tugas untuk apa? Untuk mengajari orang-orang yang belum mengenal dirinya sendiri, orang-orang yang belum mengerti tentang apa manusia itu diciptakan, tugasnya untuk apa. Kita kalau udah mengerti diri kita sendiri, mengerti elemen yang ada di dalam kita itu gak bakalan bisa merendahkan orang lain, menghina orang lain atau apapun. Kenapa? Karena kita udah tak merasa mereka itu adalah saudara kita. Mereka diciptakan sama seperti kita, cuman beda warna, beda agama, beda suku. Karena apa? Karena kita dilahirkan di tempat-tempat yang berbeda. Dan kita itu gak bisa milih kita mau jadi seperti apa, itu nggak bisa milih. Karena sudah ada takdir.
Ada kodrat yang sudah ditentukan sama Tuhan. Itu kenapa saya sadar, oh ternyata saya dilahirkan dari orang miskin, dari orang yang dihina, dibully, dicaci maki, direndahkan. Oh ternyata saya punya tugas untuk apa? Untuk membuka mata orang lain, membuka mata dunia bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama, punya derajat yang sama. Kenapa? Karena setiap manusia itu diciptakannya semuanya sama. Gak ada yang manusia keluar dari batu. Gak ada manusia yang dilahirkan dari jalan. Jadi walaupun jadi raja, jadi ratu, dengan orang-orang jalanan atau orang-orang yang kasta yang paling rendah, itu sama derajatnya. Cuman statusnya di dunia aja yang beda. Itulah kenapa Tuhan itu pada setiap manusia itu dikasih cahaya Tuhan, cahaya alam. Agar apa? Kalau cahaya Tuhan itu akan membawa kebaikan untuk orang lain, membawa jalan terang untuk orang lain. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu sama, gak membeda-bedakan. Bagaimana dengan alam, cahaya alam atau Nur Muhammad atau apapun yang beda agama, beda penyebutannya. Agar kalian tetap menjadi rendah diri. Kalau kalian belajar dari alam, belajar dari elemen-elemen alam, dari kesedihan kalian, dari sakit hati, dari apapun, itu akan mengajarkan hati kita ini untuk apa? Untuk bisa merasakan yang orang lain rasakan. Gimana rasanya orang lain kalau diperlakukan tidak baik, kita akan ikut merasakannya. Itu kenapa saya diajari belajarnya pakai alam. Agar apa? Agar saya itu juga gak memperlakukan orang lain sama seperti orang lain memperlakukan saya dulu. Tapi apa yang saya diajarkan? Untuk membalas dengan kebaikan, dengan cinta kasih. Bagaimana saya tahu kalau seorang laki-laki itu bukan jodoh saya? Setiap saya mencintai orang, kalau dia dijauhkan dari saya, berarti bukan jodoh saya. Mau seperti apapun, itu bukan jodoh saya. Berarti dia, antara kami itu enggak, ibaratnya beda. Itu karena apa? Karena bukan jodoh. Tuhan akan menjodohkan kita dengan orang yang sama, yang saling melengkapi. Bukan orang yang akan menyakiti kita. Kalau kita berjodoh dengan orang yang menyakiti kita, itu berarti bukan jodoh. Itu didatangkan Tuhan untuk ujian buat kita. Agar apa? Agar kita bisa belajar mencintai diri kita sendiri dan mengambil langkah, mempunyai kekuatan untuk pergi. Ibaratnya kita lebih mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu mengajarkan manusia juga untuk mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu, karena Tuhan mencintai manusia itu sendiri. Dan bagaimana dengan hinaan, cacian atau apapun, itu hanya dijadikan sebagai ibaratnya hati kita ini dibersihkan. Itu cara Tuhan membersihkan hati saya, hati kalian. Agar apa? Agar kita itu ingat sama Tuhan. Kita setiap dizolimi orang, kita pasti ingat Tuhan. Oh Tuhan, kita berdoa pakai bahasa apa aja, Tuhan itu ngerti. Kenapa? Agar kita selalu ingat sama Tuhan. Makin ingat kita sama Tuhan, Tuhan itu makin sayang. Makin kita itu sering berdoa sama Tuhan, itu makin sayang. Kenapa? Karena kita itu hatinya, setiap kita diberi ujian, itu hati kita dibersihkan. Walaupun dengan derayan air mata, dengan hati kita yang dihancurkan, tapi itulah cara Tuhan. Agar apa? Agar kita itu selalu mengingat Tuhan. Walaupun saya itu gak sepintar para alim ulama, tapi saya belajar mengenal Tuhan itu dari alam, dari kehidupan ini.
Bagaimana saya belajar seperti pendahulu-pendahulu saya dulu. Yang ditulis di kitab suci seperti Al-Quran itu benar. Kenapa? Karena mereka juga belajar dari alam. Mereka belajar dari kehidupannya. Sama seperti saya. Saya belajar dari angin. Saya belajar dari tanah. Saya belajar dari air. Saya belajar dari setiap nafas. Saya belajar dari hati. Orang Jawa itu punya rasa ajiros, rasa sejati, perasaan yang ibaratnya saya bisa merasakan yang orang lain rasakan. Itu kenapa Tuhan itu memberikan hati atau kolbu, mata hati kita. Makin kita itu nggak punya cinta, nggak punya welas asih, nggak punya ibaratnya tenggang rasa, nggak punya, itu berarti kita itu semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan terkoneksi dengan manusia melalui hati, melalui kolbu, melalui air mata yang kita keluarkan ini, melalui rasa sakit hati, melalui apapun yang di Tuhan berikan. Mau berbuat dosa apapun, kita tetap akan ingat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu berpegang sama Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan itu gak terlihat, ibaratnya kegaiban. Saya yakin dan percaya, kalau kita udah yakin sama Tuhan, berarti kita itu percaya sama makhluk-makhluk Tuhan yang gak terlihat ini. Kita ini ada malaikat, ada jin, ada apapun yang kita gak bisa lihat. Tapi ketika kita yakin sama Tuhan, berarti kita yakin sama yang tidak ada itu. Dan semua namanya keyakinan itu adalah kunci utama dari kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita yakin sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan selalu pertolongan ketika kita dalam kesulitan. Akan selalu memberikan mukjizat, keajaiban di setiap nafas kita, di setiap kita berdoa sama Tuhan, percaya dan yakin sama Tuhan bahwa mukjizat dan keajaiban itu akan selalu datang. Setiap kita yakin sama Tuhan, sama Gusti Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, berarti Tuhan itu gak pernah tidur, selalu memantau kita, setiap manusia yang diciptakannya.